datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku. Bukan dengan kekuatanku ku dapat jalani hidupku, tanpa Tuhan yang di sampingku, ku tak mampu sendiri. Engkaulah Tuhanku yang menopangku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, ku pandang wajah-Mu dan berseru, pertolonganku datang darimu, peganglah tanganku, jangan lepaskan. Kaulah harapan dalam hidupku, kaulah harapan dalam hidupku. Engkau harapan kami Tuhan, Engkau kekuatan kami. Jangan pernah lepaskan kami Tuhan. Haleluya. Engkau kekuatan kami, Engkau pengharapan kami, Engkau jawaban Tuhan.
berdiri Tuhan. Kami perlu Engkau Tuhan. Kami butuh Engkau Tuhan. Oh, tuntun langkah-langkah kami, tuntun jalan-jalan kami Tuhan. Oh, ya la 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 maya syaka la la, syaka la 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 la. Haleluya. Oh, Yesus. Oh, ya la 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 maya syaka la la. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Satu-satunya yang kuandalkan, satu-satunya yang percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Oh, satu-satunya yang satu-satunya yang percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuh, Tuhan pemulih. Oh, ini iman percaya kami kepadamu Tuhan. Engkau Tuhan yang memulihkan, Engkau Tuhan yang menyembuhkan, Engkau Tuhan yang membebaskan kami. Oh, terima kasih Tuhan. Bicaralah, siap.
Silakan Pak Gunawan, sampaikan apa yang Tuhan taruh di hati saudara. Ya, terima kasih Pak Indra. Jadi ketika pertama kali peristiwa COVID-19 ini muncul, saya teringat kepada satu ayat di dalam firman Tuhan. Jadi kalau ketika kita masuk di dalam tahun ini 2020, saya teringat ya ini secara profetik dalam 2 Tawarik 2 ayatnya yang ke-20. Kalau kita boleh membaca itu ada peristiwa Raja Yosafat yang waktu itu menghadapi peperangan ya. Nah, saya mungkin kalau Bapak Ibu Saudara memiliki Alkitab, mungkin Bapak Ibu Saudara bisa membukanya bersama-sama dengan saya di dalam 2 Tawarik 20 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat 34, tapi saya tidak akan membaca secara keseluruhan dan saya juga tidak akan mengupas secara keseluruhan, tetapi saya menemukan ada beberapa hal yang menarik di sini ketika saya membaca ini dalam 2 Tawarik 2 ayat 20. Yang pertama adalah bagaimana kondisi Yosafat pada waktu itu hampir sama dengan kondisi yang seperti yang kita alami pada saat ini. Yaitu di mana ketika kita membaca di dalam ayat yang pertama, dikatakan pada waktu itu Bani Moab, Bani Amon, ya, dan pasukan Meunim pada waktu menyerang daripada Yosafat. Dan dikatakan dalam ayat kedua, dikatakan sebuah laskar yang besar. Ada the great enemy, ada musuh yang besar. Yang secara manusia Yosafat tidak mungkin bisa mengatasi itu. Oleh karena itu kalau kita membaca di dalam ayat 12, dalam terjemahan lain, dalam Amplified dikatakan we are powerless. Kami tidak memiliki kekuatan, kami tidak memiliki tenaga untuk itu. Jadi saya rasa itu hal yang sama yang seperti kita alami hari-hari ini. Dan kuncinya menurut saya adalah kembali lagi seperti 2 Tawarik 2 ayat 20, kalau kita membaca bersama-sama bagaimana Yosafat bisa menang atas semuanya itu. Dalam 2 Tawarik 2 ayat 20 di dalam terjemahan kita dikatakan begini, keesokan harinya pagi-pagi mereka maju menuju padang gurun Tekoa, dan ketika mereka hendak berangkat, maka berdirilah Yosafat dan berkata, dengar hai Yehuda dan penduduk Yerusalem, percayalah kepada Tuhan Allahmu, dan kamu akan tetap teguh, percayalah kepada nabi-nabinya, dan kamu akan berhasil. Menurut saya ada dua hal yang penting di sini, yaitu percaya kepada Tuhan Allah, kamu akan teguh, dan percaya kepada nabi-nabinya, maka kamu akan berhasil. Jadi bukan hanya di dalam menghadapi COVID-19 saja saya rasa, tapi juga sepanjang tahun ini ya 2020, dan saya rasa bahkan sampai ya nantinya sampai selesai, menurut saya ayat ini memiliki makna yang penting ya. Believe and trust, dalam terjemahan Amplified, believe and trust kepada Tuhan, maka engkau akan establish, believe and trust kepada suara profetik yang saya percaya ada suara hati Tuhan, maka kamu akan mengalami sukses, mengalami keberhasilan. Nah, kita melihat bagaimana respon Yosafat. Ketika saya membaca kemarin, saya menemukan bahwa dalam 2 Tawarik 2:20 ini ada semacam flow antara respon dan jawaban, setidaknya ada dua kali saya mencatat respon dan jawaban. Ketika Yosafat menghadapi masalah yang sangat besar, the great enemy, kemudian dia melakukan satu respon. Respon yang pertama dengan jelas sekali dikatakan dalam ayat yang ketiga, dalam Alkitab kita dikatakan bahwa Yosafat menjadi takut. Yang selalu saya katakan bahwa takut ada sesuatu yang sangat manusia, sangat yang natural, tetapi kita tidak boleh membiarkan rasa takut itu mencengkram dalam hati kita. Oleh karena itu, yang penting menurut saya, dalam ayat yang ketiga dikatakan ketika Yosafat menjadi takut, tapi tidak berhenti sampai di situ, tapi dikatakan koma. Yosafat menjadi takut lalu mengambil keputusan untuk mencari Tuhan. Jadi yang pertama adalah menurut saya, bagaimana dalam the prophetic words, dalam kalimat firman Tuhan ini, yang pertama adalah kita belajar untuk mengalihkan fokus kita dari ketakutan
kepada sebuah ketetapan. Ini adalah masa waktu kairos di mana kita menetapkan setiap hati kita dengan tekun untuk mencari Tuhan. Itu yang pertama. Mengubah fokus kita. Buat saya ini adalah kairos, waktu yang penting di mana setiap kita mencari wajah Tuhan, mencari hati Tuhan, mencari suara Tuhan buat pribadi ataupun buat komunitas kita. Yang kedua, bukan hanya itu, tapi Yosafat kemudian di dalam kalimat berikutnya dia mengatakan ia menyerukan kepada seluruh Yehuda supaya berpuasa. Dalam terjemahan Amplified saya membaca, so the people of Judah gather together. Jadi menurut saya yang kedua bukan hanya sekedar mencari wajah Tuhan, tapi mencari wajah Tuhan itu dalam konteks yang kedua dilakukan gather together. Ada sebuah unity. Menurut saya yang kedua pesan Tuhan kepada kita adalah unity. Kita tidak boleh saling menyalahkan satu sama lain, antara pandangan satu sama lain, tapi biarkan waktu-waktu ini menjadi waktu di mana kita bisa gather together. Kita bisa ada di dalam sebuah kesatuan roh, kesatuan hati. Kita harus, menurut saya hari-hari Tuhan sedang membawa kita melampaui bukan hanya kesatuan doktrin, kesatuan hal-hal yang lain, tapi juga kesatuan roh, kesatuan di dalam Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yosafat bukannya mengumpulkan mereka, tapi juga dalam konteks Yosafat yang ketiga, Yosafat mengajak Yehuda, seluruh rakyat Yehuda untuk berdoa dan berpuasa. Jadi menurut saya, hal yang ketiga yang harus kita lakukan hari-hari ini adalah bukan mengkritik satu sama lain, tapi berdoa dan berpuasa. Dan di dalam doa Yosafat, saya mencatat ada 3 hal yang Yosafat lakukan. Yang pertama, di dalam ayatnya yang ke-6 dikatakan, menurut saya bagus sekali, dan Yosafat berkata, ya Tuhan Allah nenek moyang kami, bukankah Engkau Allah yang ada di dalam sorga? Bukankah Engkau memerintah atas segenap kerajaan bangsa, kuasa, dan keperkasaan ada di dalam tangan-Mu, sehingga tidak ada orang yang dapat bertahan melawan Engkau. Yang pertama dalam doa Yosafat mengakui tentang kemahakuasaan Tuhan, kedaulatan Tuhan. Di hari-hari ini saya percaya kita harus belajar, saudara, untuk kembali mengakui bahwa Dia adalah Raja, Dia adalah Allah yang berdaulat, Dia adalah berkuasa. Saya tertarik dengan satu kalimat yang tadi Yosafat katakan, tidak ada seorang pun, tidak ada sesuatu apapun yang dapat bertahan melawan Tuhan. Dan menurut saya corona sekalipun tidak dapat bertahan melawan kuasa Tuhan. Yang kedua, Yosafat dalam doanya bukannya mengingat kedaulatan, kemahakuasaan Tuhan, tetapi juga the history of God. Bagaimana Tuhan telah menyelamatkan mereka. Yosafat mengingatkan kembali Tuhan tentang hal-hal yang Tuhan telah kerjakan di masa lalu mereka. Saya percaya hari-hari ini kita juga harus mengingat, kalau Tuhan telah menolong kita di masa lalu, Tuhan juga pasti akan menolong kita di masa kini, dan Tuhan pasti akan menolong kita di masa yang akan datang. Kemudian yang ketiga, dalam ayat 8 sampai dengan ayat ke-9, Yosafat kemudian dalam doanya mengutip janji Tuhan bahwa ketika ada wabah, ketika ada kelaparan, ketika ada peperangan, maka ketika Israel ada di dalam bait Allah berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan menjawab. Jadi hari-hari ini kita belajar dalam doa kita bukan berdoa dari ketakutan, bukan berdoa dari kecemasan, tapi berdoa dari posisi kemenangan, yaitu berdoa di dalam janji-janji Tuhan. Stand in the promise of God. Dan sebagai jawaban terhadap doa Yosafat, maka ada suatu prophetic word, ada kata-kata nubuatan, saudara, yang disampaikan saudara lewat seseorang pada waktu itu, yaitu Yahaziel, anak daripada Zekaria. Dan yang menarik buat saya ketika saya membaca ini, saya merasakan Roh Kudus memberikan satu impresi di mana di dalam perkataan Yahaziel ini dikatakan yang penting adalah di dalam ayatnya yang ke-15, yaitu kalimat yang mengatakan, jangan kamu takut, jangan kamu terkejut karena laskar yang besar ini. Dan saya percaya hari ini the prophetic word buat kita adalah jangan takut, jangan cemas. Karena corona, karena mungkin ada beberapa orang mengatakan krisis ekonomi. Don't be fear, jangan takut, jangan terkejut. Kenapa? Karena Yahaziel mengatakan, sebab bukan kamu yang akan berperang, tetapi Allah lah yang berperang. Saudara, apa yang harus kita ingatkan adalah bahwa the battle is the Lord. Bahwa peperangan ini bukan peperangan kita, tapi peperangan ini adalah peperangan Tuhan. Dan sebagai respon kepada the prophetic word ini yang sangat menarik adalah kemudian kita membaca bahwa seluruh Yehuda dan Yosafat, kemudian di dalam ayatnya yang
18 dan 19 dikatakan Yosafat pun berlutut dengan mukanya ke tanah dan seluruh Yehuda pun sujud di hadapan Tuhan dan menyembah kepadanya. Worship Him. Kembali lagi menurut saya, the key is the worship. Saudara, untuk mengatasi ketakutan adalah worship. Kita menyembah, kita mengakui bahwa Dia is the great God, Dia is the big God. But the battles belongs to the Lord, bukan milik kita. Dan bukan hanya itu, tapi ayat 19 dikatakan bukannya worship, tapi dikatakan orang Lewi dari Bani Kehat dan Bani Korah bangkit berdiri untuk menyanyikan puji-pujian kepada Tuhan. Just not worship, but praise. Dalam terjemahan lain dikatakan with the loud voice, dengan suara yang sangat nyaring, dengan suara yang sangat keras. Semakin besar badainya, maka suara pujian kita harus juga semakin nyaring dan semakin kuat. Karena saya percaya bahwa the praise and worship adalah senjata yang diberikan Tuhan kepada kita. Dan sebagai jawaban daripada itu kita melihat di dalam ayat ke-22 kembali lagi yang seperti Tuhan katakan janji ya dalam ayat 22 dalam 2 Tawarik ketika mereka mulai bersorak ini di dalam medan peperangan dan menyanyikan nyanyian pujian, dibuatlah Tuhan penghadangan terhadap Bani Amon dan Moab dan orang-orang dari pegunungan Seir yang hendak menyerang Yehuda sehingga mereka pun terpukul kalah. Saya percaya saat kita bersatu hati, gather together in worship, in praise, dalam penyembahan, dalam pujian, di dalam mengingat kembali janji Tuhan, kemenangan akan Tuhan berikan kepada kita. Sehingga di dalam ayat ke-22, menurut saya ada sesuatu yang sangat-sangat luar biasa sekali, adalah kemenangan menjadi milik mereka. Kemudian ayat 26, saya akan menutup dengan ini, dikatakan maka pada hari keempat mereka kemudian berkumpul di lembah pujian. Dan di sanalah kembali mereka memuji Tuhan. Dan itulah sebabnya orang menamakan tempat itu lembah pujian hingga sekarang. The Valley of Praise. Dalam terjemahan aslinya ada The Valley of Beraka. Lembah berkat. Sangat menarik, kata beraka bisa berarti worship, bisa berarti praise, tapi beraka juga berarti blessing, saudara. Saya percaya saat kita memuji dan menyembah, saudara, bukan hanya kita memberkati Tuhan, tapi Tuhan pun memberkati kita. Terakhir saya hanya mengatakan bahwa waktu-waktu ini adalah the crisis, waktu-waktu yang penting, waktu-waktu yang mungkin menakutkan buat beberapa orang. Tapi dalam roh saya merasakan satu excitement, karena saya merasa bahwa waktu-waktu ini Tuhan sedang mempersiapkan kita untuk membawa kita masuk di dalam sebuah dekade yang baru, musim yang baru. Dan kita akan mengalami, bukan hanya dalam gereja, saya percaya dalam politik, ekonomi, sosial akan mengalami perubahan yang sangat besar, khususnya gereja. Saya mengatakan, be ready, be ready, be ready, because the Spirit of the Lord, karena roh Tuhan sedang melakukan sesuatu yang besar. Dan biarkan kita membuka hati kita untuk mencari wajah Tuhan seperti Yosafat. Amin, firman Tuhan. Saya serahkan kepada Pak Yono dan Bu Jenli untuk memimpin kita dalam penyembahan berikutnya. God bless you. Silakan di-unmute, Pak. Thank you. Baik, mari kita siapkan lagi hati kita untuk kita akan mendengar apa yang Tuhan mau. Jadi kita katakan bahwa kita harus hadirat Tuhan itu akan membawa dalam kita kuat di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama kita datang kepada Tuhan kembali, saudara, dengan pujian penyembahan kita. Tuhan hadir di bait kudusnya saat umat menjadi wajahnya, berseru, berdoa, sujud menyembah dan menikmati kehadirannya. Tuhan mau dekat dengan umatnya yang datang dengan segenap hatinya, berseru
hanya kemuliaan-Mu, hadirat-Mu, hadirat-Mu memenuhi, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Mari sekali lagi saudaraku, Tuhan hadir di bait kudusnya. Tuhan hadir di bait kudusnya. Oh, mencari wajahnya. Kami berseru Tuhan, berseru, berdoa, bersujud menyembah, dan menikmati kehadiran-Mu. Tuhan mau dekat dengan Tuhannya. Amin Tuhan. Yang datang dengan senang hatinya. Kami datang Tuhan berseru, berseru, berdoa, sujud menyembah, menikmati kehadiran-Nya. Hadirat kudus-Mu penuhi hatiku, dan ku tersungguh menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi baik-Mu, dan ku tersungguh menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Nyatakan kuasa-Mu, hadirat-Mu benar memenuhi, penuhi setiap ruangan dan hati kami, Bapa. Kami rindu Engkau Tuhan, benar Tuhan, dan ku tersungguh menyembah-Mu yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya, haleluya, glory, hadirat Tuhan, hadirat Tuhan, penuhi hati kami, glory, Kaulah segalanya Tuhan. Hadirat-Mu menguatkan kami, hadirat-Mu meneguhkan kami. Haleluya, glory, glory. Ini kami Tuhan, ini kerinduan hati kami. Kami mencari wajah-Mu, kami berseru berdoa, supaya Engkau ada kami, Engkau ada Tuhan.
memenuhiku, hadirat kudusmu penuhi bangkitmu, dan ku tersungkur menyembahmu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu, yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Malam hari ini teguhkan kami dan biar kami menjadi kuat di dalam kuat kuasa-Mu. Biar firman-Mu boleh menjadi rema, menjadi pewahyuan bagi setiap kami. Di dalam nama-Mu yang kudus kami bersyukur. Amin. Oke. Saya ingin membagi singkat tentang apa yang saya dapat untuk menghadapi kesulitan-kesulitan atau masa sukar yang sedang menanti kita setelah virus corona. Jadi, Bapak Ibu, kita tahu bahwa kehidupan kekristenan gereja Tuhan, anak-anak Allah, harus siap sedia dengan setiap perubahan apapun. Bahkan kita dipanggil juga untuk terus menderita bersama dengan Kristus. Nah, jadi lebih banyak yang Tuhan bicara hari-hari ini buat saya adalah memperlengkapi diri untuk menghadapi peperangan yang akan terjadi di depan kita. Saya mendapat satu rema dari Efesus pasal 6. Kita bisa baca sebentar di Efesus pasal 6, mulai dari ayat 10 sampai dengan ayat 13. Efesus pasal 6, mulai ayat 10 sampai dengan 13, saya bacakan. Akhirnya, hendaklah kamu kuat di dalam Tuhan, di dalam kekuatan kuasa-Nya. Kenakanlah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat bertahan melawan tipu muslihat iblis. Karena perjuangan kita bukanlah melawan darah dan daging, tetapi melawan pemerintah-pemerintah, melawan penguasa-penguasa, melawan penghulu-penghulu dunia yang gelap ini, melawan roh-roh jahat di udara. Sebab itu, ambillah seluruh perlengkapan senjata Allah, supaya kamu dapat mengadakan perlawanan pada hari yang jahat itu, dan tetap berdiri sesudah kamu menyelesaikan segala sesuatu. Nah, ini yang perlu kita perlengkapi, karena hidup kita ini adalah aset. Tidak hanya aset gereja lokal kita masing-masing, tetapi kita ini juga adalah aset kerajaan Allah, di mana kita ini dipanggil untuk masuk di dalam panggilan kita sebagai anak-anak Allah, menunaikan amanat agung tentunya. Tetapi bagaimana kita bisa masuk di dalam kegerakan ini kalau kita tidak mempersiapkan diri menjadi manusia-manusia rohani yang punya kualitas, yang mumpuni, karena perjuangan kita dikatakan firman tadi adalah melawan musuh kita bukan darah dan daging. Musuh kita musuh yang tidak kelihatan, tapi dia gebrakannya itu sekali dia melepaskan virus, seluruh dunia goncang. Nah, jadi ini yang saya dapat bagaimana kita menjadi kuat di dalam kuat-kuasanya, di mana kita mampu menggunakan senjata, bisa menang melawan si jahat, dan tetap bertahan sampai akhir. Kita harus benar-benar menjaga yang saya bagi di dalam 3 aspek kehidupan kita, yaitu tubuh, jiwa, roh kita, karena itu adalah aset. Kalau kita bisa menjaganya tetap stabil, tetap kuat, maka kita akan siap untuk masuk di dalam peperangan dan bahkan penuaian. Nah, saya dapati bahwa banyak orang meremehkan faktor tubuh. Padahal faktor tubuh ini bisa dijadikan alat buat setan untuk membuat kita ada di dalam limitasi. Contoh, dalam
hari-hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang sulit, tentu saja kita akan ada banyak di rumah, maka kita akan senang untuk pesan makanan ini dan itu. Ya, jadi di rumah aja kita lebih banyak makan mungkin daripada banyak berdoa. Nah, ini sebabnya kita harus perhatikan baik-baik, jangan sampai kita menjadi terikat dengan makanan. Karena saudara perlu tahu bahwa makanan merupakan satu media yang dapat dipakai setan untuk dia bisa terhubung dengan kita. Saya kasih contoh bahwa di dekat komplek rumah kami ada penjual sayur, ya. Entah bagaimana hubungannya dengan peperangan ya, tetapi kita benar-benar harus memperhatikan ini bahwa ini bukan hal yang remeh. Penjual sayur di dekat perumahan kami itu dia pakai kuasa gelap untuk pelaris. Nah, bagaimana kemudian makanan bisa terhubung dengan kita dan membuat kita ada di dalam kelemahan-kelemahan? Saudara tahu pelaris itu sudah diinisiasi oleh setan. Tentu saja ada kuasa kegelapan yang ada di sana. Sehingga waktu kita beli, kita masak, kalau kita nggak punya gaya hidup benar, maka kita akan kemudian mendapati hidup kita ini sudah menjadi budaknya dia. Ya, contoh-contoh sederhana ketika saudara tidak hidup benar, maka makanan-makanan ini akan membuat kita terlibat di dalam mimpi-mimpi buruk, akan membuat kita terlibat di dalam pikiran-pikiran yang negatif, karena makanan ini bisa juga mempengaruhi mood seseorang. Makanan ini bisa mempengaruhi kondisi kesehatan seseorang. Makanya hari-hari ini banyak orang-orang yang kemudian mengalami kelemahan-kelemahan secara tubuh dan kemudian menjadi batasan bagi dia untuk tidak bekerja maksimal di ladang Tuhan. Saya mendengar sebuah kesaksian tentang seorang hamba Tuhan. Dia mengalami frustrasi karena tidak mengalami terobosan di dalam pelayanannya, sehingga dia memutuskan untuk cari hamba Tuhan yang diurapi Tuhan untuk menolong dia. Dan kemudian ketika didoakan, roh di dalam dirinya manifest, saudara. Ketika manifestasi roh itu di dalam dirinya, roh jahat itu berkata begini, saya yang hancurkan pelayanannya. Bagaimana cara kamu menghancurkan pelayanannya? Ditanya sama hamba Tuhan. Saya buat dia mengalami banyak sakit penyakit sehingga dia tidak bisa melayani dengan maksimal. Nah, bagaimana kamu masuk di dalam kehidupannya? Lewat makanan, kata roh itu, saudara ya. Jadi saya melihat bahwa makanan telah membuat kita mengalami limitasi secara tubuh. Bayangkan kalau kita sakit, kita punya kelemahan-kelemahan tertentu, kita nggak bisa maksimal di dalam pekerjaan Tuhan. Belum lagi apabila penyakit itu membunuh kita, otomatis kita nggak bisa bekerja, kita tidak bisa menggenapi apa yang menjadi panggilan kita. Nah, itu sebabnya ketika kita bisa mengontrol, mengendalikan diri kita terhadap apa yang kita makan, minum, maka kita akan menjadi orang-orang kemudian mudah sekali Tuhan pakai untuk menjadi taat. Misalnya dalam waktu-waktu seperti ini, kita perlu menggunakan waktu ini untuk berdoa dan berpuasa seperti tadi Gogun sampaikan. Bangkit di dalam doa puasa. Tapi bagaimana kita bisa berpuasa kalau kita selalu mengeluh, saya nggak bisa berpuasa Pak, saya nggak bisa berpuasa Bu, karena saya punya penyakit mah. Itu sebuah kelemahan-kelemahan di mana kita masuk di dalam perangkap si jahat, sehingga kita nggak maksimal. Tidak ada pengurapan yang baru di dalam pelayanan kita. Itu sebabnya kita harus menjaga kondisi tubuh kita. Kita harus benar-benar menjaga gaya hidup kita, sehingga tubuh kita yang menjadi aset ini bisa menopang pelayanan roh dan jiwa berikutnya. Nah, kemudian makanan-makanan ini juga bisa mempengaruhi kita untuk menjadi malas, untuk tetap ada di zona nyaman. Kita harus memperhatikan benar-benar hari-hari ini makanan apa dan efek-efek apa yang kita rasakan hari-hari ini secara tubuh. Jangan sampai tubuh membatasi pekerjaan roh di dalam kita. Nah, poin yang kedua adalah jiwa. Jiwa itu terdiri dari, kita tahu bersama, pikiran, perasaan, dan kehendak. Nah, saudara tahu bahwa mereka lah yang kemudian membangun sebuah mentalitas di dalam diri kita. Jadi dengan kata lain, mentalitas merupakan harmoni dari jiwa kita. Nah, mentalitas ini seringkali mempengaruhi kita di dalam kita bertindak. Bayangkan kalau kita memberi masukan, memberi makanan yang salah, informasi yang salah kepada jiwa, kepada pikiran kita, kepada perasaan kita, kepada kehendak kita, maka kita akan memiliki mentalitas yang sangat buruk. Tapi bila informasi yang kita masukkan itu, yang kita izinkan mempengaruhi pikiran kita adalah sesuatu yang ilahi, maka dia tidak akan mudah untuk menjadi menyerah, dia tidak akan mudah untuk putus
untuk menjadi lemah. Dia akan memiliki daya tahan untuk berjuang di masa-masa yang sukar sekalipun. Jadi kita perlu memperhatikan makanan apa yang kita beri untuk pikiran kita. Perasaan-perasaan apa yang seringkali mendorong kita berbuat sesuatu. Banyak orang menyimpan perasaan-perasaan negatif. Banyak orang membaca situasi-situasi ini dengan pikiran-pikiran negatif. Itu sebabnya tidak ada kekuatan pada mereka untuk bangkit. Jadi kita perlu benar-benar memperhatikan faktor jiwa. Karena di sana terbangun sebuah mentalitas. Nah, yang ketiga, yang terakhir adalah roh. Kita tahu bahwa roh itu adalah tempat yang seharusnya hanya satu-satunya Tuhan, hanya satu-satunya Roh Kudus yang berdaulat, yang ada di tempat itu. Karena di tempat itu seharusnya berkembang yang namanya iman, yang namanya buah-buah roh, yang namanya kasih, yang namanya pengharapan. Bukan kemudian ketakutan-ketakutan. Nah, satu hari saya dikasih Tuhan satu vision, satu mimpi. Di mimpi itu saya melihat ada satu gerombolan pasukan orang-orang yang membawa senjata-senjata tajam, dan kemudian pasukan ini saya menangkap secara roh bahwa mereka ini sedang membawa satu ancaman besar bagi orang-orang percaya. Karena roh ini sedang menunggangi wabah yang sedang terjadi hari-hari ini untuk kemudian mendatangkan teror, melemahkan orang-orang yang percaya khususnya. Dan yang saya tangkap dari spirit itu adalah di sana ada spirit ketakutan, di sana ada roh yang ingin mencuri, membunuh, membinasakan, di sana ada roh agamawi. Karena ketika mereka lewat, ada roh ketakutan yang besar yang saya bisa rasakan. Tiba-tiba dari segerombolan orang-orang itu, keluar seseorang, dan mereka adalah roh-roh jahat yang menunggangi manusia. Kemudian satu roh itu keluar, dan dengan parang yang tajam, dia mengarahkan parang itu kepada satu orang yang duduk di pinggir jalan itu, dan dia sudah siap untuk penggal kepalanya. Tetapi orang itu dia terus berdoa di dalam doa peperangan, dia patahkan setiap roh tadi, roh mencuri, membunuh, membinasakan, roh pembunuhan, dia patahkan, dia terus berperang, dan waktu dia berperang itu, saudara, dia terus memandang kepada wajah si orang tersebut, yang merupakan agen daripada kuasa kegelapan itu. Dia tidak mau berpaling dari wajahnya, sambil dia pandang wajahnya, dia terus berdoa peperangan, memaksakan setiap roh jahat dengan segala niatnya. Begitu saudara dia mendekati orang yang berdoa itu, tiba-tiba saudara dia tidak bisa berbuat apa-apa, kemudian dia berpaling kepada orang-orang yang ada di sebelah orang yang berdoa tadi. Nah, orang yang berdoa ini dia terus berdoa dan memandang wajah si orang jahat tadi. Nah, kemudian saudara, orang-orang yang di samping itu adalah orang-orang yang tidak mempersiapkan diri. Mereka tidak berdoa, mereka tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, saudara, roh itu melecehkan mereka dengan luar biasa, saudara. Mereka hanya bisa teriak-teriak. Saudara, kemudian Tuhan nyatakan seperti ini. Hari-hari ini, bahkan hari-hari ke depan, ada peperangan yang besar yang harus kita waspadai, yang harus kita berjaga-jaga di dalamnya, supaya seperti firman tadi berkata bahwa supaya kamu bisa kuat di dalam kuasanya, supaya kamu bisa memakai selengkap senjata Allah, tahu menggunakannya, bisa menang melawan tipu daya si jahat, dan kemudian pada akhirnya bisa tetap bertahan dan berdiri di hadapan anak domba Allah. Jadi peperangan ini membutuhkan kualitas kehidupan kita, perpaduan dari tubuh, jiwa, dan roh kita, supaya kita bisa menghadapi pertempuran yang sesungguhnya, yaitu pertempuran dengan kuasa-kuasa si jahat yang tidak kelihatan, tapi mereka punya pengaruh yang besar, saudara. Mereka menginisiasi orang-orang percaya di dalam gereja. Mereka juga sedang ingin menghancurkan dunia ini. Karena beberapa waktu yang lalu ketika Tuhan memperlihatkan kepada saya di Wahyu pasal 12, ayat 12, dikatakan bahwa roh itu sedang mengalami kemarahan yang besar atas bumi ini, saudara. Jadi kalau kita nggak bangkit untuk masuk mempersiapkan diri untuk di dalam doa peperangan, bisa jadi kita akan menjadi orang-orang percaya yang dilecehkan oleh si jahat. Jadi saya ingin mendorong kita, mari kita waspada, mari kita memperhatikan makanan apa yang kita masukkan ke dalam roh, jiwa, dan tubuh kita, supaya hari-hari ini kita dapat menjadi orang-orang yang bisa diandalkan bagi kerajaan Allah dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Haleluya, amin. Saya serahkan kepada Pak Doni dan juga Chandra.
Ya, terima kasih. Sebelumnya Pak Joni, tolong itu layarnya ya Pak. Halo. Mari kita menyembah. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami menyembah, kami puji Kau, muliakan nama-Mu. Kami tahu Kau ada, kami tahu Kau hadir di tengah kami, di tengah kami. Ya, setiap kami malam hari ini merasakan hadirat-Mu Tuhan. Engkau hadir di tengah-tengah kami Tuhan, bahkan Engkau pakai aplikasi ini untuk memberkati setiap kehidupan kami. Kami mau memuliakan, kami mau menyembah Engkau. Kami tahu Tuhan hadir. Engkau menjamah setiap kami Tuhan di tempat kami masing-masing. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang mulia. Terima kasih Bapa. Sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Engkau Allah yang dahsyat, Engkau Allah yang hebat. We worship you, Lord. We worship you, Lord. Hallelujah. Terima kasih. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Di tempat kami masing-masing, kami mau angkat tangan kami mau sanjung Kau bersama pada lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Kami memuji-Mu,
Tuhan di tengah-tengah kami bekerja Tuhan, dan sentuh setiap hati kami Tuhan, dimanapun kami berada, Engkau ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. We worship you. We worship you, Lord. We worship you, Lord. We worship you. We worship you. Mari bersama katakan. Penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu. Yes, I want, Lord, penuhiku dengan Your presence, God, jangan di tempat Anda masing-masing, Tuhan sedang ada dan mengerjakan pekerjaannya. Dan saya mau bersama-sama, mari angkat tangan di tempat Anda masing-masing. Mari angkat tanganmu bersama-sama. Biarlah Roh Allah bekerja di tempat yang berbeda. Roh Allah bekerja di waktu yang bersamaan. Saat ini Tuhan, kami yakin Tuhan ada. Mari katakan, penuhiku dengan hadirat-Mu, urapiku dengan minyak-Mu, dengan minyak-Mu, dengan minyak-Mu. Terima kasih. Terima kasih Yesus. Maralanas. Maralabalanas. Terima kasih Bapak. Beberapa waktu yang lalu, saya
saya diingatkan, saya dengar satu ayat, dan ayat ini terus-menerus masuk di pikiran saya. Ibrani 1 ayat 1 dan 2 berkata bahwa di zaman dahulu Allah berbicara di segala masa dan dengan berbagai cara. Dia berbicara kepada orang Israel melalui perantara nabi-nabinya. Dan kemudian ayat 2 dia berkata, tapi di masa akhir ini, di zaman akhir ini, dia berbicara lewat anaknya, dan hanya lewat anaknya. Ketika saya dengar ayat itu terngiang terus dalam pemikiran saya. Ketika kita menghadapi sebuah keadaan, kita harus kembali pada sebuah pemikiran, bukan apa yang keadaan itu coba sampaikan kepada kita. Tetapi kita harus selalu kembali ketika kita menghadapi sebuah keadaan, yaitu kita bertanya, apa yang anak itu, Yesus Tuhan, sementara coba sampaikan kepada Anda dan saya. Seringkali kita salah, sama seperti rekan saya Gunawan tadi berkata, kita salah berfokus untuk mendengar. Seringkali kita mencoba untuk mencari tahu apa yang keadaan coba katakan kepada kita, apa yang orang lain coba katakan pada kita, apa yang dunia coba katakan pada kita. Tetapi sebenarnya lewat akhir zaman ini, di zaman akhir ini, dia berbicara lewat satu pribadi, yaitu anaknya. Seharusnya ketika kita menghadapi sebuah keadaan, kita harus kembali pada kebenaran bahwa apa yang coba dia sampaikan kepada kita, apa yang Yesus coba katakan lewat keadaan ini, bukan apa yang keadaan coba ajarkan pada kita, tapi apa yang Tuhan coba ajarkan pada Anda dan saya. Matius 13, ketika bicara soal perumpamaan penabur, menarik sekali ketika Tuhan Yesus bicara soal Matius 13, perumpamaan penabur, dia bicara tentang benih yang jatuh di tanah yang keras. Ayat yang ke-18-19 dia berkata, kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengerti, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Anda lihat seringkali kita menghadapi sebuah keadaan, persoalannya adalah kita tidak mengerti apa yang Tuhan coba sampaikan pada kita. Dan ketika Anda dan saya tidak mengerti apa yang Tuhan coba sampaikan pada Anda dan saya, si jahat akan merampas apa yang sebenarnya Tuhan coba sampaikan kepada kita. Menghadapi keadaan seperti ini adalah kita belajar bertanya pada satu hal, apa yang sementara Tuhan ajarkan pada saya? Apa yang Tuhan sementara coba buat saya mengerti? Apa yang sebenarnya Tuhan sementara berbicara dengan keras kepada kita? Seringkali kita gagal sebab kita, tadi teman saya berkata, Gunawan berkata, salah dalam berfokus. Sebab ketika kita gagal dalam mengerti, maka si jahat akan mengambil, dia akan mengambil apa yang sebenarnya Tuhan ingin sampaikan pada Anda dan saya. Hari ini kita mengalami, ada banyak orang mengalami kegagalan, sehingga kita lebih menitik beratkan pada sesuatu yang tidak penting, dan gagal untuk menemukan apa yang penting. Yohanes 11 ayat 4, ketika terjadi kematian, terjadi sesuatu yang buruk dalam kisah keluarga Maria, Marta, dan Lazarus. Lazarus meninggal. Dalam Yohanes 11, Tuhan Yesus berkata dengan jelas bahwa penyakit itu ada, bukan untuk apa-apa, tetapi untuk mendatangkan kemuliaan. Nah, ini yang saya sungguh-sungguh percaya bahwa ketika terjadi sebuah peristiwa, sebuah keadaan yang tidak mengenakan kepada kita, kita harus mengerti bahwa segala sesuatu yang Tuhan buat untuk mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Segala sesuatu yang Dia buat mendatangkan kemuliaan bagi Dia. Daniel 1, Daniel 3, dan Daniel 6 bicara tentang sesuatu yang menarik. Mari kita bicara soal Tuhan buat kemuliaan. Daniel 1, Daniel 3, Daniel 6. Daniel 1, kita temukan ada 4 anak muda. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 3, kita temukan hanya ada Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada Daniel. Daniel 6, kita temukan kisah tentang Daniel, kita tidak temukan Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 1, 3, dan 6 bicara tentang sebuah keadaan yang sulit dalam kehidupan 4 anak muda tadi.
tetapi dengan cara yang berbeda. Daniel 1, empat-empatnya hadir. Daniel, Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 3, hanya ada Sadrak, Mesak, Abednego, tidak ada Daniel. Daniel 6, ada Daniel tanpa Sadrak, Mesak, Abednego. Daniel 6 menarik, kita tahu tentang bicara lubang singa. Daniel harus dilempar di lubang singa. Dan yang menarik ketika Daniel mengalami sebuah keadaan yang sulit. Ketika Daniel mengalami keadaan yang sulit, Tuhan menutup mulut singa. Dan ketika Tuhan menutup mulut singa, kemuliaan bagi Tuhan itu nampak. Raja memberi kemuliaan lewat mujizat yang Tuhan buat lewat hidup Daniel. Bagaimana mungkin singa yang kelaparan tidak makan manusia yang sementara sudah tersaji di depan mereka. Kemuliaan bagi Tuhan. Kemuliaan bagi Tuhan dalam Daniel 6 muncul sebab Tuhan melepaskan Daniel dari persoalan. Daniel tidak perlu mati. Daniel mengalami mujizat secara nyata. Dia menutup mulut singa. Tuhan memberi kesembuhan. Tuhan memberi mujizat. Tuhan memberi proteksinya. Tuhan memberi berkatnya. Seringkali ketika kita mengalami berkat Tuhan, orang lain bisa melihat kemuliaan Tuhan dinyatakan. Ketika kita mengalami kesembuhan, orang lain bisa melihat mujizat Tuhan dinyatakan. Ketika kita mengalami berkat yang berkelimpahan, mujizat Tuhan dinyatakan. Kemuliaan bagi Tuhan juga diberikan. Tetapi dalam Daniel pasal 3 berbeda. Daniel pasal 3 kita tahu Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi dapur api yang bernyala-nyala. Tapi Tuhan tidak pernah memadamkan dapur api. Daniel 6, Tuhan menutup mulut singa. Daniel 3, Sadrak, Mesak, Abednego, dia tidak memadamkan dapur api. Kenapa di Daniel 6, Tuhan menutup mulut singa? Daniel 3, dia tidak menutup. Dia tidak memadamkan dapur api. Dia membiarkan Sadrak, Mesak menghadapi dapur api. Dia membiarkan mereka dilempar ke dalam dapur api. Mana kemuliaan dari Tuhan? Tetap ada waktu Tuhan memproteksi Sadrak, Mesak, Abednego. Sebab sekalipun mereka ada di tengah-tengah dapur api tidak menghanguskan mereka. Ada saatnya kemuliaan Tuhan diberi ketika kita menghadapi masalah. Tuhan menyelesaikan masalah bagi Anda dan saya. Kita tidak perlu menghadapi kesulitan. Anda sakit, hari itu juga Tuhan bukan. Anda punya persoalan, tidak lama kemudian Tuhan berkati. Itu kemuliaan bagi Tuhan, Daniel 6. Tapi ada saatnya kemuliaan bagi Tuhan dinyatakan ketika Anda mengalami sakit penyakit, dia membiarkan Anda dan saya melewati itu semua. Tetapi dia memproteksi Anda dan saya. Ketika Anda mengalami kesulitan, tiba-tiba dia membiarkan, dia tidak membuat masalah kita selesai, tapi dia membiarkan kita menghadapi masalah itu. Tetapi di tengah-tengah persoalan, ada proteksi dan penyediaan Tuhan. Ada perlindungan Tuhan. Itu pun mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Tapi yang menarik Daniel 1. Daniel 6, Daniel mengalami masalah. Tuhan langsung lepaskan. Daniel 3, dia membiarkan Sadrak, Mesak, Abednego menghadapi persoalan. Tapi dia melindungi. Dua-duanya kemuliaan bagi Tuhan. Tapi Daniel 1, mereka ada di negeri buangan. Mereka ada sebagai orang terbuang. Sejarah mencatat, Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego kemungkinan besar tidak pernah kembali ke tanah Israel. Mereka ada di negeri jajahan. Mereka ada dan hidup di negeri orang lain. Artinya Tuhan tidak pernah melepaskan mereka. Ya Tuhan melindungi, tetapi tidak ada sesuatu yang wow. Mereka menjalani hidup seperti biasa. Tapi di tengah-tengah kehidupan saya percaya, tiba-tiba mereka lakukan apa yang Tuhan perintahkan dan mereka menjadi berkat di sana. Dan justru ketika mereka menjadi berkat di sana, kemuliaan bagi Tuhan diberi. Tanpa Daniel 1, tidak mungkin ada Daniel 3. Tanpa Daniel 1, tidak mungkin ada Daniel 6. Daniel 1 adalah Tuhan membiarkan mereka menghadapi negeri Babylon. Mereka dibiarkan tinggal di sana. Tapi ketika mereka berlaku apa yang benar, mereka mengalami mujizat, perlindungan, pertolongan Tuhan di negeri itu. Tuhan tidak pernah melepaskan mereka dari sana. Tapi mereka sepanjang ada di sana, mereka memberi kemuliaan bagi Tuhan. Waktu saya belajar ini, saya ingat Yeremia 29.
Ketika bangsa Israel berkata pada Tuhan, berapa lama lagi kami di sini? Kami mau pulang. Tuhan bilang, ini yang harus kamu lakukan. Jadi berkat dimanapun kamu berada. Dan justru ketika mereka menjadi berkat di sana, justru saya lihat Daniel 3, Daniel 6 menjadi bagian dalam hidup mereka. Hari ini, saya mengajak Anda untuk menjadi berkat dimanapun kita berada. Coba dengar apa yang Tuhan mau katakan. Apa yang Tuhan mau bicarakan. Apa yang sementara Dia mau dalam kehidupan kita. Dia sementara mengutus Anda pada orang A, Dia sementara mengutus Anda memberkati si B, Dia sementara mengutus Anda untuk jadi berkat bagi orang si C. Tapi dimanapun Anda berada, sama-sama kita mengalami keadaan yang sulit. Tapi mari kita tetap menjadi berkat. Dan justru ketika kita menjadi berkat, Daniel 3, Daniel 6 menjadi bagian kita. Tiga-tiganya mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Saya suka apa yang waktu saya dan Gunawan sempat bicara di Instagram Live, kami ambil kesimpulan bahwa segala sesuatu yang Tuhan lakukan bukan untuk menghancurkan iman kita. Segala sesuatu yang Tuhan lakukan justru untuk membangun iman kita. Belajar mendengar. Gunawan tadi bicara soal 2 Tawarik 20 ayat 20. Percayalah pada Tuhan, kamu menemukan hidup. Tapi percayalah pada apa yang Dia mau sampaikan kepada para nabi-nabinya. Maka kamu akan prosper, kamu akan diberkati, kamu akan hidup dengan baik. Dan hari ini saya percaya bahwa kita dipanggil untuk memberkati bangsa dan negara ini. Mari kita ambil waktu sejenak, kita berkati bangsa dan negara ini. Kita berkati, lepaskan berkat untuk bangsa dan negara ini. Lepaskan berkat. Lepaskan perlindungan Tuhan. Sebab saya terlalu percaya bahwa Tuhan masih bekerja. Tuhan selalu bekerja. Dia masih tetap memegang kendali. Bukan berarti di keadaan yang sulit, telinga kami menjadi budek dan tidak bisa mendengar apa yang Engkau coba sampaikan. Tapi justru di tengah keadaan yang sulit, kami akan belajar menabur. Alkitab berkata ketika Ishak mengalami kelaparan di Gerar, justru ketika dia mengalami masa kelaparan di Gerar, Ishak menabur di Gerar. Dan ketika Ishak menabur di Gerar, Tuhan membuat dia kaya, semakin kaya dan sangat kaya. Di tengah-tengah kelaparan, di tengah-tengah masa kelaparan, Ishak menabur. Dan kami percaya hal yang sama. Bahwa Tuhan Engkau memanggil kami untuk menjadi berkat, bukan hanya di mana saja, tapi kapan saja, apa saja yang sementara kami alami. Oleh sebab itu kami memberkati bangsa dan negara ini. Kami memberkati seluruh bangsa di muka bumi ini. Kami mendeklarasikan kemenangan. Kami mendeklarasikan perlindungan Tuhan, pertolongan Tuhan. Sungguh benar Tuhan, kami percaya bahwa kalau kami meresponi dengan benar, kami mengubah apa yang salah dalam hidup kami, kami akan melihat kemuliaan yang besar, kemuliaan yang besar, kemenangan yang besar, bukan untuk perorangan, bukan untuk gereja A, gereja B, tetapi demi kemuliaan Tuhan. Kami akan percaya pada gereja yang lebih dewasa. Kami percaya pada gereja yang lebih disempurnakan. Kami percaya pada gereja yang dimuliakan. Gereja yang dimurnikan di tengah-tengah pembaraan api. Muncul seperti emas yang murni. Hamba berdoa setiap kami yang mendengar. Mereka tidak dipenuhi dengan ketakutan. Tetapi mereka dipenuhi dengan keberanian. Mereka dipenuhi dengan kemuliaan. Setelah masa ini berlalu, akan ditampi dan akan dilihat dengan jelas. Siapa yang jadi gadis yang bijaksana, siapa yang jadi gadis yang bodoh. Akan dilihat mana yang iman yang rusak, mana iman yang murni. Kami percaya dalam nama Yesus, pasti terjadi sesuatu yang besar. Amen. Kemuliaan bagi Allah di tempat maha tinggi. Dan kami percaya damai sejahtera di bumi di antara mereka yang dikenal Tuhan memberkati. Silakan Bro Lukas dan Kristo.
terus ada setiap kami Tuhan, sebab yang kami tahu Kau Tuhan membuat jalan, Kau Tuhan yang menggenapi janji, Kau Tuhan membuat mujizat atas kehidupan kami, Kau Tuhan terang dalam kegelapan kami. Terima kasih Tuhan. You are here, moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here walking in this place. I worship you, I worship you. You are here moving in our midst. I worship you, I worship you. You are here walking in this place. I worship you, I worship you. We call you Waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God, that is who you are. You are, Waymaker, miracle worker, promise keeper. Like in the darkness, my God, that is who you are. You are here, touching every heart, touching every heart. I worship you, I worship you, I worship you. You are here, healing every heart. I worship you, I worship you. You are here, turning life around. I worship you, I worship you. You are here, everything I worship you, I worship you, because you and God, they make me promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. You are, Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness, my God, that is who you are. 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 Even when I don't see, even when I don't see you walk, even when I can see you walking, you never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see you walking, even when I can feel you walking, you never stop walking. You never stop walking. Even when I don't see you walking, even when I can feel it you walking, you never stop walking. You never
never stop, you never stop working. Even when I don't see it, you're working. Even when I can feel it, you're working. You never stop working. You never stop working. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We call you. Waymaker, miracle worker, promise keeper, light in the darkness. My God, that is who you are. We call your name, Yeshua, Yeshua. Yeshua, Yeshua, we call your name Yeshua, call your name, we call your name, Yeshua. Bapa, kami datang ke hadirat-Mu saat ini, Tuhan. Kami berdiri sebagai anak-anak-Mu di hadirat-Mu saat ini, Bapa, di dalam nama Yesus, Tuhan. Kami mau take over otoritas yang Tuhan telah kasih di dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Kami katakan kepada setiap kuasa-kuasa kegelapan, setiap usaha-usaha dari si jahat, orang-orang kuat yang selama ini telah menteror kehidupan kami tanpa kami sadari, kami katakan saat ini, enough is enough. Stop here, di dalam nama Yesus, di dalam nama Yesus, dengan kuasa nama Yesus, dengan otoritas yang sudah Tuhan kasih dalam setiap kehidupan kami sebagai anak-anak Allah, kami katakan setiap usaha-usaha dari roh-roh jahat yang berusaha mencuri setiap berkat-berkat finansial yang sudah Tuhan taruh di dalam kehidupan kami, yang sudah Tuhan kirimkan dalam kehidupan kami patahkan setiap usaha-usahamu untuk mencuri, merampok, membinasakan setiap berkat-berkat finansial ini di dalam nama Yesus. Di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Kami perintahkan setiap roh-roh jahat, setiap orang-orang kuat yang selama ini merongrong telah mencuri berkat-berkat finansial kami perintahkan di dalam nama Yesus. Kembalikan 2 kali lipat saat ini di dalam nama Yesus.
Bapa, Kau mengutus malaikat-malaikatmu Tuhan untuk mengalahkan, untuk berperang dengan kuasa-kuasa ini yang selama ini telah berusaha mencuri setiap berkat-berkat finansial kami. Kami juga berdoa saat ini di dalam nama Yesus, biarkan utusan malaikat damai sejahtera Allah itu ada di dalam setiap rumah-rumah kami, di dalam nama Yesus. Malaikat damai sejahtera Allah dengan pedang terhunus berada dalam setiap rumah-rumah kami, menghalau keluar setiap kecemasan, setiap roh-roh kecemasan, setiap roh-roh ketakutan, setiap roh-roh intimidasi. Sehingga setiap kali ketika kami pulang, ada rasa takut, ada rasa intimidasi yang muncul dalam hati kami katakan di dalam nama Yesus, kami tidak mengizinkan setiap roh intimidasi, kami tidak mengizinkan setiap roh ketakutan untuk berada di dalam rumah kami. Kami katakan roh damai sejahtera, malaikat damai sejahtera Allah, Kau yang utus Tuhan, Kau bertahta atas rumah kami, sehingga ada shalom, ada shalom, ada shalom di dalam rumah kami. Sehingga setiap kami pulang, setiap kami kembali ke rumah kami, tidak ada intimidasi, tidak ada ketakutan, tidak ada kecemasan. Tapi kami boleh mendapatkan sebuah istirahat di dalam hadirat Allah. Di dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Kami berdoa saat ini. Thank you Lord, dalam nama Yesus. Amin. 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 Selamat malam semuanya. Sejalan dengan apa yang Kogun dapatkan, apa yang Kodoni dapatkan, saya secara pribadi juga ketika mempersiapkan renungan malam hari ini, saya dapat dari Kisah 13 ayat yang ke-36. Saya bacakan. Kisah Para Rasul ayat pasal 13 ayat yang ke-36, sebab Daud melakukan kehendak Allah pada zamannya, lalu ia mangkat dan dibaringkan di samping nenek moyangnya, dan ia memang diserahkan kepada kebinasaan. Atau terjemahan yang lain dalam King James Version, for David, after he had served his own generation by the will of God, fell on sleep and was laid unto his fathers, and saw corruption. Jadi apa yang menjadi message dari Tuhan yang saya terima malam hari ini adalah berbicara tentang pelayanan generasi. Ayat ini muncul di tahun 90-an, ayat ini sudah muncul bahwa setiap dari kita dipanggil untuk bangkit, untuk menjadi pelayan-pelayan pada zaman kita masing-masing, melayani generasi kita. Dan saya percaya peristiwa COVID-19 ini juga tidak membuat ayat ini berubah, tapi justru semakin mempertegas ayat ini bahwa memang ini waktunya untuk setiap dari kita bangkit dan menjadi pelayan-pelayan generasi, di mana ketika kita mengenal atau kita mendengar tentang istilah ini melayani generasi, pelayan generasi, berarti ada satu keunikan yang muncul ketika kita melayani dari satu generasi kepada generasi yang lain. Apalagi dengan peristiwa COVID-19, kita tahu kalau kita bagi jadi 3 dimensi waktu, apa yang sudah terjadi dengan COVID-19 ini, itu banyak sekali berdampak dalam kehidupan kita. Salah satunya, karena COVID-19, maka meeting malam hari ini bisa terlaksana di Zoom. Sesuatu meeting yang tidak pernah terbayang sebelum peristiwa COVID-19. Ini sesuatu yang terjadi karena apa yang sudah terjadi di masa lampau mempengaruhi apa yang sedang kita kerjakan hari ini. Gitu. Tetapi ini juga membuat peristiwa COVID-19 ini juga membuat sesuatu pada dimensi saat ini. Apa yang sedang terjadi saat ini? Beberapa dari kita mungkin sedang bergumul untuk bisnis kita, untuk pekerjaan kita, dan itu memang tidak mudah. Banyak sekali krisis-krisis keuangan di keluarga-keluarga yang terjadi karena kondisi pekerjaan, terutama misalnya banyak yang bekerja sebagai di catering sekolahan, otomatis semua catering sekolahan saat ini tutup, kehilangan pekerjaan, kehilangan income, dan ini menjadi struggle untuk kita hari-hari ini, dan juga untuk mama-mama di rumah, ibu-ibu di rumah gitu ya. Itu juga satu struggle tersendiri, karena sebelumnya mungkin setiap hari hanya beberapa jam bertemu dengan anak, tapi dengan COVID-19 membuat mama-mama, bahkan papa-papa yang selama ini tidak terbiasa untuk menghandle anak di rumah, ini menjadi satu struggle tersendiri. Dan tetapi ini yang terjadi, saat-saat ini yang terjadi. Tapi kita juga jangan lupa dimensi waktu masa depan gitu ya. Apa yang Kogun sampaikan, apa yang Kodoni sampaikan sangat benar sekali, bahwa jangan sampai kita ini salah fokus, gagal fokus, karena apa yang terjadi di masa lalu, apa yang terjadi di saat ini, itu sebenarnya tidak menentukan apa yang akan terjadi di masa depan. Apa yang akan kita kerjakan sebagai pelayan generasi di masa depan
1 bulan, 2 bulan ke depan itu sangat bergantung pada keputusan kita apa yang akan kita kerjakan. Dan saya yakin, saya percaya bahwa justru dengan COVID-19 ini akan memunculkan banyak sekali pelayanan-pelayanan baru. Jadi saya mendorong setiap dari kita untuk berlomba-lomba waktu-waktu ini di mana kita punya banyak waktu di rumah, apalagi mungkin ada yang work from home, kita justru punya banyak sekali waktu di rumah. Mari kita jangan waste our time, tapi kita harus redeem our time, tebus waktu kita, gunakan waktu kita sebaik-baiknya, kita berlomba-lomba, minta hikmat Tuhan sesuai dengan generasinya, sesuai dengan kehendak Allah. Kita harus mencari apa yang menjadi kehendak Allah di dalam kehidupan kita. Kreativitas yang Tuhan taruh dalam kehidupan kita, apa yang bisa kita kerjakan. Salah satunya yang saya cermati bahwa hari-hari ini, one-to-one ministry itu justru sangat muncul dengan suburnya ketika di mana pelayanan secara korporat, pelayanan secara massal itu kehilangan tempat, kehilangan forum gitu ya. Tetapi justru hari-hari ini one-to-one ministry itu sangat subur bertumbuh di mana-mana. Saya pribadi saya mengalami kalau biasanya misalnya di komunitas sel kita, komsel kita, biasanya kalau mau karena terjadi COVID-19, ayo saling doakan, saling doakan. Tapi yuk kita lebih lagi, ambil waktu lebih lagi, mungkin ada 1-2 teman kita di komsel kita yang kita tergerak, kita WA dia secara pribadi, tanya, secara spesifik, apa yang bisa aku doakan untuk kamu gitu ya. Secara spesifik, apa sih yang menjadi problemmu, apa yang menjadi pergumulanmu pribadi. Dan ini kita jadikan proyek doa kita. Nah ini salah satu pelayanan yang bisa kita kerjakan secara lebih efektif, secara lebih efisien di tengah-tengah wabah COVID-19 ini. Dan ini saya yakin dan percaya justru pelayanan-pelayanan seperti ini ketika COVID-19 berakhir, itu tidak akan berhenti. Tetapi justru ini akan semakin subur. Tempat ketika orang-orang sudah mulai terbiasa, saya rasa 1 bulan sampai 2 bulan ke depan kita akan sangat terbiasa dengan hal-hal yang bersifat online seperti ini. Oleh karenanya pasti akan muncul sebuah habit yang baru. Kalau Malcolm Gladwell dalam salah satu bukunya berbicara tentang tipping point, maka saya yakin dan percaya COVID-19 ini pun juga menjadi satu tipping point untuk pelayanan-pelayanan kita secara spiritual. Apa yang bisa kita kerjakan untuk pelayanan kita hari-hari ini sudah betul-betul keluar dari 4 tembok gereja gitu ya. Betul-betul kita setiap dari kita itu tergantung dari kreativitas kita. Apa yang bisa Tuhan taruh dalam hidup kita, kreativitas apa yang muncul, itu akan membuat kita bisa melayani lebih maksimal lagi. Dan sama sekali tidak bergantung kepada clerical lagi. Jadi hari-hari ini keimamatan itu betul-betul sama sekali tidak bergantung kepada keimamatan atau kepada kepastoralan gereja, karena itu sangat terbatas. Setiap dari kita sebagai orang-orang percaya, ini waktunya the same movement itu benar-benar terjadi, benar-benar tergenapi. One-to-one ministry, sebuah perubahan gaya hidup bagi kita orang percaya. Yuk, mari setiap dari kita berlomba-lomba untuk meng-create sebuah pelayanan untuk generasi kita, untuk orang-orang di sekitar kita. Mungkin kita tidak bisa melayani terlalu banyak, 1 orang, 2 orang, tapi itu akan efektif, akan efisien. Justru sesuai dengan ayat firman Tuhan, 1-2 orang berkumpul, maka Tuhan akan hadir di situ, gitu kan. Dan saya yakin dan percaya apa yang kita kerjakan malam hari ini pun luar biasanya Tuhan, walaupun secara online seperti ini pun saya yakin dan percaya banyak dari kita pun ketika tadi kita menyembah, ketika kita tadi berdoa, saya yakin dan percaya setiap dari kita juga merasakan bahwa Tuhan itu benar-benar hadir. Hadiratnya itu nyata gitu. Dan Tuhan sama sekali tidak dibatasi oleh ruangan, oleh fisik, pertemuan fisik, tapi apapun channel yang bisa Tuhan pakai, Tuhan bisa pakai. Dan kita bersyukur hari-hari ini kita setidaknya ada audio visual ya dengan media online. Kan kalau dulu mereka hanya berkomunikasi via surat gitu ya. Tapi itu pun dengan media tulisan itu pun jemaat merasa terberkati gitu ya. Ada hadirat Tuhan, ada impartasi karunia ketika surat-surat dari para rasul dibacakan. Apalagi kita hari-hari ini yang sudah diperlengkapi dengan audiovisual, dengan teknologi internet yang cukup canggih. Saya rasa banyak hal, banyak ministry yang bisa kita kerjakan hari-hari ini.
Dan itu yang apa yang Tuhan taruh untuk saya sampaikan malam hari ini dari Kisah Para Rasul 13 ayat 36. Semoga memberkati kita semua, dan saya kembalikan kepada Kogun untuk closing malam hari ini. Masih mute, Kogun. Oke, thank you. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah hadir secara online via Zoom ini di The Gathering, dan juga teman-teman yang sudah berbagi. Suaranya kurang keluar, Kogun. Oh, what's happened? Sudah? Di saya aman. Aman ya? Di saya. Ya. Oke. Terima kasih buat rekan-rekan yang sudah melayani, Pak Indra Saputra, ya, Pak Doni Tatimo, Pak Christopher, Pak Yono dan Ibu Chenli, Pak Lukas dan Pak Cendra, ya, terima kasih semua juga teman-teman yang sudah bergabung. Saya tidak kenal satu persatu, tapi ada beberapa. Terima kasih buat AI Maria yang sudah bergabung dengan kita. Dan untuk hari Senin berikutnya kita akan tetap mengadakan The Gathering, dan tema untuk hari Senin nanti kita akan berbicara tentang The Next Church, jadi gereja pasca COVID-19, dan kita akan mengundang ada beberapa rekan pastor atau gembala untuk ngobrol, untuk berdiskusi tentang bagaimana pelayanan gereja di masa depan, seperti yang Pak Christopher katakan. Mungkin dari sisi pastor nanti akan lebih dijelaskan lagi. Jadi untuk itu saja untuk malam hari ini. Mungkin Pak Doni ada yang bisa ditambahkan? Tidak ada? Oke. Kalau tidak ada, ini akan kita akhiri The Gathering kita pada malam hari ini. Dan saya minta, kalau tidak ada Pak Doni, saya minta Pak Doni yang doa untuk menutup acara kita. Ya, Bapa kami dalam surga, kami terlalu percaya bahwa tindakan kami, reaksi kami tidak didasarkan pada apa yang sementara diperbuat oleh dunia dan kuasa kegelapan, tetapi respon kami didasarkan pada kebenaran. Oleh sebab itu, biarlah kami menjadi orang-orang yang membawa kemuliaan bagi Tuhan, orang-orang yang ada dalam sebuah pergerakannya Tuhan. Kami menjadi orang yang tidak terlalu budak, tidak terlalu bodoh, sehingga kami bisa memahami dan mengerti apa yang coba Engkau sampaikan. Baik secara pembicara, tanpa kami berjanji satu sama lain, tanpa kami saling mengatur satu sama lain, kami berbicara dengan sebuah sinkronisasi yang sama, sebuah ketajaman yang sama, sebuah berita yang sama. Panggilan kepada gereja untuk maju, panggilan pada gereja untuk bertindak. Hari ini adalah kesempatan, adalah sebuah kairos untuk melihat sebuah saint movement, sebuah pergerakan orang-orang kudus. Pelayanan yang muncul dari rumah demi rumah, pribadi demi pribadi, akan jauh lebih efektif, menyebar lebih luas, akan semakin dahsyat. Dan kami berdoa, biarlah bunyi sangkakala panggilan Tuhan ini diresponi oleh setiap kami. Kami bukan menjadi orang-orang yang penakut, kami bukan menjadi suku yang kemudian mengundurkan diri dari panggilan peperangan. Tapi kami ada di medan pertempuran, kami ada di medan peperangan. Melawan setiap ketakutan dan kecemasan, melawan setiap niat jahat si jahat, mencoba meruntuhkan setiap benteng-benteng. Dan kami percaya bahwa kami akan melihat kemenangan dari Tuhan. Setiap orang ada pada tempatnya masing-masing, panggilannya masing-masing, fungsinya masing-masing. Dan ketika kami bertindak bersama-sama, kami berlaku bersama-sama, berjalan bersama-sama, kami membawa kemuliaan Tuhan, panji salib Kristus bersama-sama, kami akan melihat sesuatu yang dahsyat. Kami akan melihat sesuatu yang besar. Kami akan melihat pemurnian terjadi dimulai dari rumah Tuhan. Kami akan melihat kemenangan terjadi. Dalam nama Yesus, memberkati umat-Mu satu demi satu, memberkati setiap kami, partisipan yang ada dalam nama Yesus. Percaya Tuhan balas berkati semua yang sudah terlibat. Dalam nama Yesus Engkau balas berkati. Malam ini malam yang luar biasa. Besok pagi tetap besok yang luar biasa. Sampai kapanpun Tuhan Yesus luar biasa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. 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 Amen. Okay, good night. Stay safe, stay healthy, and stay positive.
stay at home dan jangan lupa cuci tangan. Oke, God bless you, guys. Yeah. Thank you.